Kadang hidup nggak sesuai rencana. Ada yang harus long distance demi anak, ada juga ibu rumah tangga yang tiba-tiba ada di panggung internasional. Halo, kenalin, aku Zahra. Aku adalah ibu rumah tangga yang ikut suami bertugas untuk tinggal di negara Arab. Tapi denai diamkan ini nyata di rumah kaca penuh tawa. Aku ibu rumah tangga, bahagia caraku. Hai teman-teman, apa kabar? Kumada Mang Sadayana. Hari ini aku mau cerita yang lumayan campur aduk rasanya. Jadi di awal hari ini aku nganterin temen aku dulu ke bandara. Dia mau pulang ke Indonesia. Jadi ceritanya tuh nggak sederhana ya ini tuh. Dia itu long distance married gitu sama suaminya. Ya demi anak mereka yang harus sekolah di pesantren di Indonesia. Nah pas lagi di sini tuh aku jujur aku diem, tapi bukan karena nggak ada bahan gosip ya, tapi karena mikir ternyata ya teman-teman hidup tuh nggak selalu sesuai sama rencana kita. Kadang ada yang harus kita rela berjauhan, ada yang harus berkorban lah istilahnya gitu. Ya demi apa? Demi masa depan yang lebih baik. Dan di situ aku baru keinget lagi satu hal gitu. Jadi nyatanya setiap orang itu ternyata ya memang bener-bener kita itu lagi berjuang dengan caranya masing-masing. Ngelihat teman aku ini aku jadi mikir ya Allah nanti aku tuh ke depannya gimana ya ini anak aku kalau misalnya aku juga memposisikan diri aku sebagai teman aku ini, aduh kayaknya aku kuat nggak ya, gimana ya Allah, aduh nggak tahu lah ya teman-teman, kita hanya bisa berencana. Semoga Allah memberikan petunjuknya dengan lancar dan insya Allah yang terbaik ya kita jalani kehidupan ini dengan penuh semangat, sentosa aman jaya, penuh dengan tawakal, doa dan rasa syukur. Insya Allah semua berjalan dengan lancar, tenang semua pasti ada jalannya yang terbaik insya Allah, amin. Nah ini udah selesai anterin teman aku ke musolanya dulu karena ini udah memasuki waktu asar. Jadi ini tuh musolanya seperti yang udah di video sebelumnya tuh, di musola di bandara tuh bersih, alhamdulillah. Nah di sini juga aku pakai mukena dulu, tapi itu aku mau liatin di sini itu orang-orang tuh nggak selalu semuanya pakai mukena. Ada yang pakai abaya, ada yang pakai pakaian biasa untuk sholat. Ya begitulah. Bukan gimana, tapi aku hanya memberikan informasi. Setelah dari bandara, aku lanjut ke tempat selanjutnya teman-teman. Mau kemana? Ada yang tahu nggak? Dari bandara ini aku langsung ke hotel tempat acara. Acara apa? Nanti aku kasih tahu ya. Tapi ini tuh teman-teman tuh semua pada ikut rombongan dari kantor dari KBRI. Tapi aku nggak ikut rombongan KBRI. Aku langsung jalan sendiri ke hotel tempat acara. Yes, dari bandara langsung ke lokasi acara tanpa transit, tanpa leha-leha, dan jujur ya di kepala aku cuma satu. Semoga nggak telat dan semoga nggak panik alias baik-baik saja. Ini make up dalam mobil. Nah bagian ini adalah bagian yang paling real. Aku make up di dalam mobil. Kenapa? Karena tadi make upnya tuh belum benar teman-teman, dan harus agak disegerin dikit lah ya karena udah kulehe. Soalnya gini teman-teman, kita itu ke acara ini kan kerja, ketemu desainer, ketemu orang-orang bisnis. Jadi ketemu orang bisnis tuh masa mukanya kulehe. Ya bukan mau lebay ya, tapi menurut aku berpenampilan rapi itu juga bagian dari tanggung jawab kita juga. Ya walaupun aku IRT ibu rumah tangga, walaupun cuma di balik layar, tapi itu harus dengan niat juga ya kan. Oke sekarang aku ceritain ya ini acara apa. Jadi ini tuh acara mau ada fashion show sama bazar gitu. Acara ini adalah acaranya Bahrain Indonesia Business Friendship atau BIBF, dan acara tujuannya itu untuk memperkuat hubungan persahabatan antara Bahrain dan Indonesia. Bukan cuma soal bisnis sih, tapi juga soal budaya kayaknya mah ya. Dan salah satunya itu ya lewat fashion show ini. Jadi acara ini juga kerjasama dengan KBRI Manama gitu.
gitu. Jadi bukan hanya acara kaleng-kaleng ya teman-teman gitu ya. Ini acara serius, tapi orang-orang itu tetap hangat, termasuk aku hangat ya kayak simbut. Nah di hari itu juga aku tuh langsung ini tuh ceritanya lagi gladi resik gitu. Aku tuh bukan apa-apa di sini teman-teman. Aku mau bukan model, bukan yang sebagai desainer, enggak. Aku cuma ngebantuin di sini. Aku ngebantuin model-model kayak ngefixin baju mereka. Mereka tuh harus pakai apa nih. Jadi itu model-modelnya. Jadi ini tuh aku bantuin desainer-desainer Indonesia dan juga desainer Bahrain buat memastikan model ini pakai baju A, model ini pakai baju B, desain sekian, di jam sekian. Nah gitulah pokoknya mah. Aku tuh sebenarnya nggak ngerti ini teh ngapain Gusti. Tapi ya udahlah dijalani aja. Alhamdulillah diberi kesempatan. Berarti disitulah kita harus belajar. Jangan langsung bilang aku nggak bisa. Ya emang sih dalam hati bilang aku teh siapa, aku teh nggak bisa. Tapi ya gimana? Ini harus, ini tugas. Karena ini juga adalah salah satu bagian tugas dari Dharma Wanita juga. Jadi ya mau gak mau aku harus bisa. Dan aku mastiin diri aku itu adalah bisa, insya Allah. Kalian juga teman-teman gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh kayaknya jangan langsung bilang gak bisa. Dicoba dulu, bisa aja bilang barijeng dirinya sendiri juga kadang kayak gitu. Kadang pesimis duluan gitu ya teman-teman. Kan kita tuh kadang ngerasa ya Allah di acara itu kita bisa apa, atau ya Allah itu kayak gitu dapat tugas A misalnya, tapi kita nggak bisa. Kita bisa apa dan kita mah siapa? Kita hanya remehan rengginang, remehan kerupuk yang kalau ditumpahin itu juga meruluk semuanya gitu ya kan. Tapi insya Allah bisa. Nah ini ada salah satu model orang India, mereka lagi nyanyi cina ini teh, dengerin gerak. Betul beradil jadina sotahe jakarwae kuch hotahe aywa sapunidikai. Ya Allah, di sini juga aku ketemu sama banyak orang yang bener-bener aku juga nggak tahu asal muasalnya dari mana para model ini. Tapi aku bersyukur di tempat ini aku bisa bertemu dengan teman-teman yang baru, pengalaman yang baru, pembelajaran yang baru. Karena kalau tahun lalu acara ini juga ada, tapi aku nari teman-teman. Yang mau lihat acara ini tahun lalu dan aku nari jaipong, padahal aku juga bukan penari jaipong, aku cuman bisa goyang-goyang tangan doang. Ada di klik link di atas nih, atau yang cari yang thumbnailnya kayak gini ya teman-teman. Silahkan, selamat menonton. Ini besokan harinya ketika acara nih High Tea Fashion Show and Bazaar. Jadi fashion show-nya ini terdiri dari 6 desainer. 3 desainer dari Indonesia, 3 desainer dari Bahrain gitu. Nah ini nanti untuk tempat acaranya itu ada 2 model di depan yang lagi cek panggung, dan nanti juga aku bakal cek panggung di situ untuk model-model. Siapa tahu ada panggung yang mendelep ya. Nanti daripada modelnya jatuh duluan, kayaknya kita disuruh cek panggung biar kita duluan yang mendelep jatuh. Enggak ya. Selain fashion show, di acara ini juga ada bazar. Ya bazarnya desainer-desainer itu, dan juga ada beberapa produk Bahrain ya. Lihat itu semua tuh rasanya bangga karena budaya kita itu dikenalin di kancah internasional, dan bangga juga karena Indonesia itu hadir di sini. Dan aku mikir, ya Allah, aku beneran ada di momen ini. Ya Allah, makasih. Dari semua pengalaman ini aku belajar banyak hal sih. Yang pertama, ibu rumah tangga juga bisa kenalan sama orang lintas negara, bisa dapat pengalaman berharga, bisa terlibat di acara besar. Yang kedua, ya jangan pernah kita ngerasa rendah. Jangan ngerasa gak bisa apa-apa teman-teman. Karena kadang yang kita butuhin itu cuma kesempatan dan keberanian buat nyoba. Dan yang terakhir, kayak cerita teman aku di awal tadi, gak semua hal berjalan sesuai maunya kita. Kadang harus ada yang dikorbankan. Tapi selama tujuannya baik, ya insya Allah hasilnya juga baik ya. Jadi buat teman-teman yang lagi capek, lagi ngerasa kecil, lagi ngerasa aku tuh siapa sih, aku tuh apa sih, tenang, pelan-pelan aja. Aku aja ibu rumah tangga, aku bangga kok. Maksudnya ini hanya sekedar
apa ya? Aku tuh di sini sebenarnya hanya sekedar bantu-bantu aja gitu. Nggak ada jadi model, nggak ada. Ya Allah, aku jadi model mah kasihan bajunya. Nanti kata bajunya, ya Allah ini apaan sih? Nah, di sini juga aku bantuin jualan. Di sini aku lagi lihat-lihat baju model. Ini adalah stand bazarnya Dharma Wanita. Aku juga lihat-lihat juga. Kebetulan aku nggak ditugasin buat jaga stand Dharma Wanita. Di sini aku juga lagi di backstage. Ini udah nggak bisa kemana-mana ya, karena acara udah mau mulai. Aku mulai nih ya. Siapa sangka aku jadi makeup artist. Aku sama temen aku nih ada salah satu desainer. Jadi ceritanya aku sama temen aku, sahabat aku di sini berdua, aku betulin kerudungnya, betulin make upnya gitu. Padahal aku juga temen-temen aku nggak bisa. Aku bisa apa dandan, brush yang ini, yang itu aku nggak tahu. Aku taunya brush buat nyikat sepatu. Ini juga ada model yang sambil liatin gitu kan, gimana nggak grogi coba. Tapi ya udahlah, bismillah, still yakin aja gitu, kayak kita teh berasa pro gitu, padahal mah nggak tahu. Pakai kerudung aja aku mencong-mencong tuh, aku aja itu sekarang mulai pakai kerudung simple-simple sekarang tuh. Itu aja kayak pentolan korek api. Nah, ini aku lagi nyoba stage gitu. Jadi biar nanti kita atur timingnya, waktunya gitu. Udah klop belum sama musiknya, panggungnya ada yang gejlok apa enggak. Gejlok tahu nggak teman-teman? Alias enggak rata gitu. Jadi modelnya nanti jangan sampai tiserele, alias tisoledat, alias tigubrag, alias jatuh tersungkur ya. Karena panggung nggak rata, ntar gimana ya? Nauzubillah, pokoknya kita cek semuanya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nah, ini dari HP temen aku dikirimin sama ibu di KBRI. Beliau merekam, kelihatan katanya itu dari balik panggung. Itu ngapain? Cena itu orang. Ya udah deh, aku mah kayak gini kerjaannya, liatin model. Nanti kira-kira model ini harus pakai baju apa lagi ya? Nanti aku jalan ke belakang. Ayo sekarang kamu pakai baju ini. Nanti aku kontak sama desainer pakai baju apa lagi dia, terus bantuin dia ganti baju gitu, cuma bantu cenah ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu desainer Indonesia dari S2 Batik, kalian bisa kunjungin. Jadi yang ikutan desainer dari Indonesia di sini tuh ada S2 Batik, Rinjani, dan juga Nadia Selaras. Alhamdulillah selesai acara langsung aku dikasih makan. Suami aku bawain udang itu. Aku makan dulu ya karena lapar. Teman-teman, aku cuma mau bilang satu hal, jangan pernah ngerasa kecil cuma karena peran kita kelihatannya biasa. Ibu rumah tangga juga bisa belajar, berkembang, dan punya pengalaman berharga ya. Kadang kita tuh memang di balik layar, tapi itu bukan berarti nggak berarti ya. Makasih banyak loh teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Masya Allah, video kemarin antusiasnya luar biasa tentang aku jualan. Nanti aku bakal banyakin lagi kok video-video sehari-hari dan video aku jualan, karena alhamdulillah aku nerima beberapa pesanan ke depan ya. Dan subscriber aku juga bisa naik dikit-dikit dengan videonya. Makasih banyak ya, semoga video kali ini bisa menghibur dan ada manfaat. Kalau teman-teman suka sama konten kayak gini, jangan lupa like dan subscribe biar kita bisa ngobrol lagi di video selanjutnya. Maafin aku nyerocos wae dari tadi, namanya juga emak-emak kalau cerita nyerocos. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum. Kakak jari jatuh, kakak tak bola.